Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi terakhir sebelum UTS ini, Ibu akan menjelaskan mengenai pencemaran udara dan permasalahan air. Materi ini sebenarnya sudah familiar ya, dengan pencemaran udara dan air yang sering kita temukan di lingkungan sekitar kita. Yang pertama, Ibu akan membahas mengenai pencemaran udara. Pencemaran udara ini adalah suatu kondisi di mana kehadiran satu atau lebih substansi kimia, fisik, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang membahayakan. Dan ini tentunya sangat berbahaya untuk kesehatan manusia, baik itu juga hewan, juga tumbuhan ya. Ini sangat mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti. Polusi udara ini merupakan salah satu jenis dari pencemaran lingkungan hidup ya. Selain dari pencemaran tanah ya, kemudian air, kemudian suara. Nah, sumber pencemaran udara dari mana saja sih? Nah, ini ada jenisnya ya. Yang pertama ada pencemaran alami, ada pencemaran antropogenik. Nah, ini sumber pencemaran udara yang pertama, pencemaran alami. Dan ini ada dari aktivitas metabolisme makhluk hidup ya, dan dekomposisi bahan organik dan pencemar geogenik ya. Ini sumbernya bisa dari aktivitas geologis ya. Misalnya letusan gunung berapi, juga bisa berupa kebakaran hutan dan lain sebagainya. Nah, kemudian sumber pencemaran udara berikutnya ada pencemaran antropogenik. Nah, ini bisa berasal dari alat-alat transportasi ya, pembakaran bahan bakar, kemudian proses industri, limbah padat dan lain sebagainya. Nah, macam-macam pencemaran udara nih ya. Ini yang ada jenisnya ya, ada pencemaran udara primer, ada pencemaran udara sekunder. Nah, pencemaran udara primer ini substansi pencemaran ini ditimbulkan langsung dari sumber pencemarannya ya. Ini karbon dioksida yang dihasilkan ini salah satu contoh pencemaran udara primer ya, karena merupakan hasil dari pembakaran. Kemudian pencemaran udara sekunder ya. Ini substansi pencemaran ini terbentuk dari reaksi pencemar primer di atmosfer ya. Nah, ini pembentukan ozon ya dalam proses fotokimia ya. Ini adalah contoh pencemaran sekunder ya. Ini atmosfer ini kan sebuah sistem yang kompleks ya, dinamik, rapuh, dan banyak belakangan ini perhatian efek emisi polusi udara ini terhadap perubahan iklim global dan penipisan lapisan ozon ini semakin meningkat ya. Itu sedikit pembahasan mengenai pencemaran udara ya. Selebihnya nanti bisa kalian baca-baca di modul yang sudah Ibu upload di Naus ya. Kemudian permasalahan air nih. Berikutnya Ibu akan bahas mengenai permasalahan air atau pencemaran air ya. Ini adalah pencemaran badan air ya, seperti lautan, laut, danau, sungai ya, kemudian air tanah dan lainnya. Ini yang biasanya disebabkan tentunya oleh aktivitas manusia ya. Adanya perubahan sifat fisik ya, kemudian kimia, biologis air, ini akan memiliki konsekuensi yang merugikan tentunya bagi organisme makhluk hidup ya. Makhluk hidup. Nah, ini menurut ensiklopedia nih ya, Ensiklopedia Britannica, bahwa polusi air di sini adalah pelepasan zat ke dalam air tanah di bawah permukaan atau ke danau, aliran sungai ya, muara dan lautan ke titik di mana zat mengganggu penggunaan air yang bermanfaat atau fungsi alam ekosistem. Kemudian juga dari Natural Resource Defense Council ya.
Ini mendefinisikan bahwa polusi air adalah ketika zat-zat berbahaya, ya, bisa jadi dari bahan kimia atau mikroorganisme, mencemari aliran sungai, danau, lautan, ya, atau badan air, sehingga kualitas airnya menjadi menurun, ya, dan menjadi beracun bagi manusia dan lingkungannya. Nah, itu beberapa definisi dari pencemaran air atau polusi air, ya. Sumbernya dari mana pencemaran air? Nah, ini bisa jadi dari sumber langsung ataupun sumber tidak langsung. Sumber langsung ini, ya, ada polusi dengan sumber titik tertentu, ya. Kalau sumber langsung ini adanya polusi dengan sumber titik tertentu. Ini yaitu polusi yang berasal dari saluran pembuangan limbah industri, ya. Ada pula polusi yang tak bersumber pada titik tertentu, ya, not point source pollution. Nah, ini polusi yang berasal dari rumah tangga, ya, pertokoan, pertanian, pertambangan, dan lain-lainnya. Jadi sumber langsung ini bisa jadi dari polusi yang dengan sumber titik tertentu atau juga bersumber pada polusi yang tidak bersumber pada titik tertentu, ya. Kemudian sumber pencemaran air lainnya ada sumber tidak langsung, ya. Sumber tidak langsung ini yaitu polutan, ya, atau bahan pencemar yang masuk ke badan air melalui air tanah, ya, atau atmosfer seperti hujan asam. Nah, itu sedikit, ya, pemaparan tentang pencemaran air, ya. Pencemaran air tidak banyak, selebihnya silahkan kalian baca, ya, di modul yang sudah Ibu upload di INAUS. Kemudian silahkan kalian diskusikan bersama teman sekelompok kalian, analisis, ya, tentang permasalahannya, ya, dampaknya, upaya pengelolaannya bagaimana. Permasalahannya apa sih sehingga terjadi pencemaran udara dan pencemaran air. Kemudian dampak yang terjadi ke masyarakat bagaimana, gitu, ya. Kalian bisa menjelaskan dampak dari segi sosial, ekonomi, misalnya, ya, pendidikan dan sebagainya. Silakan bisa kalian bahas di sana. Kemudian upaya pengelolaannya, ya. Upaya pengelolaannya bagaimana agar tidak terjadi pencemaran udara dan pencemaran air. Nah, kalian bisa juga bahas dalam segi teknologi IT, ya, upaya pengelolaan untuk mengatasi pencemaran air dan udara, ya, dalam dilihat dari segi IT-nya bagaimana, gitu, ya. Nah, silakan kalian diskusikan dengan teman sekelompok mengenai hal tersebut. Kemudian hasil diskusinya silakan kalian simpan, ya, upload ke INAUS di tempat yang telah disediakan. Kemudian hasil diskusi silakan dikirimkan oleh ketua kelompok atau perwakilannya saja. Baiklah, demikian untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bermanfaat. Selamat beraktivitas, selamat berpuasa, ya, menyambut bulan suci Ramadan ini, ya. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.